Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C akan menampilkan manajemen fisioterapi pada kasus Bell's palsy. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aisyah Putri. Perkenalkan, nama saya Harmina. Perkenalkan, nama saya Wali Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Syamsul Rizal. Perkenalkan, nama saya Keisha. Perkenalkan, nama saya Nurul Umi. Silakan duduk. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syamsul Rizal, fisioterapis yang akan melayani Anda. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Ibu Harmina. Dengan Ibu siapa? Ibu Wali Fatmawati. Dengan keluarganya apa? Oh, tantenya Ibu Harmina. Oh, jadi Ibu Waude ini yang sakit nih. Usia Ibu Waude berapa? 44 tahun. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Faisal. Jalan Faisal. Pekerjaannya? Kepala DPR. Kalau boleh tahu hobi Ibu Waude ini apa ya Ibu? Berdandan. Oh, berdandan. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan oleh asisten saya. Habis Ibu, saya tes dulu. Habis Ibu, saya periksa denyut dulu ya. Baik Ibu, untuk keluhan utamanya apa Ibu? Jadi tante saya ini Januari lalu itu dia mulai merasa tebal di bagian mukanya, jadi sisi kanannya. Terus kalau misalnya dia senyum itu dia jadi kayak miring ke bagian kiri. Terus kalau misalnya dia tutup mata itu dia tidak bisa full tutup matanya. Oh iya. Terus matanya yang sebelah kanan itu selalu berair begitu. Terus habis itu dia juga kalau makan makanannya itu ngumpul di satu sisi. Pernah ke dokter Ibu? Sebelumnya belum. Oh belum, jadi langsung ke fisioterapi. Tolong dibantu pindah ke situ. Mari Bu. Permisi Ibu, saya akan ngecek muka apakah ada pembengkakan atau tidak. Jadi KB untuk suhunya normal. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar. Yang pertama Ibu, coba angkat ke alista. Baik. Yang kedua, coba kasih dekat ke alista. Baik. Yang ketiga, coba tutup ke mata tak. Iya. Baik Ibu, selanjutnya coba gembungkan ke cuping hidung tak. Coba Ibu senyum ke. Baik. Baik Ibu, coba bersiul ke posisi bersiul. Oh, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, pemeriksaan gerak dasar pasif. Yang pertama, tolong diangkat coba alisnya. Habis Ibu. Oke, baik. Coba kasih dekat ke alisnya. Oke, baik. Coba tutup ke matanya, kelopak matanya. Matanya Bu. Coba kasih mengempung ke cuping hidungnya. Selanjutnya coba bantu kita tersenyum. Habis Ibu. Selanjutnya posisi bersiul.
Baik, tapi Bu, jadi di sini saya akan mengukur seberapa sakit rasa nyeri. Kalau misalnya saya gerakan, tekan, dan diam. Kalau misalnya dia seperti ini, seberapa sakit rasanya? Kalau misalnya, coba Ibu semua. Kalau misalnya senyum seperti itu, seberapa sakit rasanya? Kalau misalnya saya tekan seperti ini, seberapa sakit? Baik, jadi untuk pemeriksaan pasnya, yang pertama untuk nyeri diamnya itu 0, nyeri geraknya itu 0, dan untuk nyeri tekannya itu nilainya 4. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan sensoris. Nah, yang pertama itu tes tajam tumpul. Ibu, ini ada tumpul. Kalau misalnya tumpul menggeleng, dan yang ini kalau misalnya tajam mengganggu. Baik, kita mulai. Coba tutup mata tak. Ini tajam atau tumpul? Baik, yang selanjutnya ada tes pengecapan. Jadi Ibu, ini ada 2 larutan, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asin. Nanti kalau misalnya Ibu rasa manis, itu bisa mengangguk. Kalau misalnya rasanya asin, itu bisa mengganggu. Baik, yang pertama, kali ini itu rasanya manis atau asin? Rasanya manis atau asin? Baik, yang selanjutnya itu ada tes panas dingin. Jadi Ibu, ini ada air dingin dan ini ada air hangat. Nanti kalau misalnya terasa dingin, Ibu bisa mengangguk. Kalau misalnya terasa hangat, Ibu bisa menggelengkan kepala. Bisa tutup mata tak? Baik. Jadi apa kita rasa? Apa kita rasa? Baik. Jadi untuk pemeriksaan sensorisnya tadi yang pertama ada tes tajam tumpul. Nah, untuk tes tajam tumpulnya pada wajah Dextra, hasilnya pasien masih mampu merasakan dan membedakan. Lalu yang kedua tadi ada tes pengecapan. Jadi untuk tes pengecapannya itu pasien masih bisa merasakan yang mana rasa manis, yang mana rasa asin. Lalu yang terakhir untuk tes panas dingin pada wajah Dextra, hasilnya pasien masih mampu untuk merasakan dan juga membedakannya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda Bell's palsy Ibu. Baik, tabedi Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan tes pada otot wajah Ibu. Tapi Ibu, standar coba. Baik. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes Hugo Fischel. Nah, tujuan dari tes ini untuk mengetahui apakah ada kelemahan pada otot wajah Ibu. Coba Ibu kasih kerut ke dahi tak? Oke, baik. Selanjutnya, mana senyum manis tak Ibu? Oke, baik. Posisi bersiul coba Ibu. Oke, baik. Tutup mata Kak. Oke, baik. Baik, yang selanjutnya ada tes pengecapan. Jadi Ibu, ini ada 2 larutan, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asin. Nanti kalau misalnya Ibu rasa manis, itu bisa mengangguk.
Kalau misalnya rasanya asin, itu bisa menjauh. Baik, yang pertama, kali ini itu rasanya manis atau asin. Rasanya manis atau asin. Schirmer strips are used to determine the aqueous production of each eye. The strips are packaged sterilely, the end of the strip is bent, and the bent end is placed in the inferior fornix of each eye. The patient is then asked to close their eyes for 5 minutes. The test can be performed with or without topical anesthesia. After 5 minutes, the strips are removed, and the amount of wetting of the strips is measured using the scale that is printed on the package. Jadi ibu jangan makin khawatir nak, bisa jadi sembuh itu, terus bisa jadi itu lagi muka tak kembali semula, jadi bisa keberdanan lagi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masas diberikan pada wajah yang lesi atau bisa di kedua sisi. Yang kedua, tuangkan media pelicin di tangan terapis, kemudian usapkan pada wajah pasien dengan gerakan stroking menggunakan seluruh permukaan tangan. Yang ketiga, lakukan gerakan effleurage secara gentle. Yang keempat, dilanjutkan dengan finger cleaning dengan jari-jari dengan cara memberikan tekanan dan gerakan melipat. Yang kelima, kemudian lakukan tapping dengan jari-jari. Yang keenam, lakukan gerakan effleurage kembali. Nah, untuk infrared diletakkan tegak lurus pada wajah pasien, kurang lebih jaraknya 45 sampai 60 cm. Nah, untuk alat pelindung yang dipakai pasien itu menggunakan kacamata pelindung untuk mencegah paparan dari sinar inframerah. Mirror exercise. Nah, untuk mirror exercise terdiri dari beberapa gerakan. Di antaranya, yang pertama, posisikan bibir Anda sambil tersenyum dengan terlihat gigi. Yang kedua, posisikan bibir Anda tersenyum dengan tidak terlihat gigi. Yang ketiga, gerakan bibir ke samping kanan dan kiri. Yang keempat, posisikan mulut terbuka atau mengucapkan huruf A. Yang kelima, menggembungkan kedua pipi. Yang keenam, tersenyum sinis ke samping salah satu sisi pada otot elevator anguli peris. Yang ketujuh, membuka mata dengan lebar. Yang kedelapan yaitu mengerutkan dahi. Yang kesembilan, mengangkat alis. Yang kesepuluh, gerakan dagu ke bawah tetapi jangan sampai mulut terbuka dan rasakan otot-otot leher tertarik. Yang terakhir, buka rahang bawah. Exercise is to re-educate and strengthen the function
Jadi Bu, di sini kuberikan Ki nanti senam wajah nah. Terus ikuti Kak. Yang pertama itu coba angkat alista 3 kali. Angkat. Oke. Kedua itu coba pejamkan mata Kak. Oke. Kemudian coba kerutkan kening Kak. Kemudian coba sudutkan hidung Kak. Jadi yang keempat itu coba kedutkan hidung Kak. Oke. Selanjutnya itu senyum dan tunjukkan gigi. Jadi begini Bu. Oke. Jadi Ibu yang keenam itu ada tunjuk gigi Kak yang di atas dan di bawah. Ikuti Kak nah. Oke, yang ketujuh itu senyum. Oke, yang kedelapan itu ada muncungkan bibir Kak Bu. Oke, jadi yang terakhir itu Ibu ada sudutkan pipi tak ke dalam pakai tangan kanan. Begini Bu. Gitu. Di sini saya berikan manual terapi. Nah, di sini tuh tekniknya menggunakan NMT atau thumb kneading. Jadi di sini tuh saya berikan ki untuk menghilangkan nyeri di wajah tanah. Jadi bisa dimulai Ibu. Tabeknya Ibu. Sudah. Jadi Ibu di sini saya berikan ke sebuah alat. Nah, alat itu namanya TENS. Nah, di mana alat ini tuh untuk mengurangi kekakuan yang ada di wajah tak. Jadi nggak apa-apa Ibu ditaruh di wajah tak. Ya, tabek Ibu taruh di atas alis tak. Nah, jadi kalau segini tuh nyeri nih Ibu atau sakit nih Ibu. Jadi begini nyerinya bagaimana, nyeri atau bisa ditambahin lagi Bu? Jadi saya pindahkan lagi Bu. Nah, oke saya pindahkan lagi Bu.